Iya, baik. Wah, sudah jam 2 nih, kita sudah mulai acaranya ya. Pertama-tama terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir untuk menyaksikan webinar kita nih. Sudah kembali lagi dengan Rekrut Talk, edisi dengan Pak Nanang Hernanto. Siapa yang nggak kenal dengan Pak Nanang Hernanto? Semua pasti sudah kenal dengan Bapak satu ini yang wise banget pastinya. Wise, beliau ini suka cerita tentang pengalaman dan juga memberikan motivasi nih kepada kita, bukan hanya kepada talent ready, tapi juga kepada kami karyawan-karyawan. Nah, Nanang Nantonya ini akan sharing mengenai hal-hal yang bagi kita mungkin sebagai talent ready, oh biasa aja, oh ya udahlah nggak ada masalah. Tapi ternyata bagi rekruter adalah sesuatu hal yang wah ini sebagai pembeda nih kamu dari kandidat lain gitu. Nah, kita juga harus tahu nih kira-kira rekruter itu gimana sih dia dalam melihat dan menilai sesuatu hal. Dan juga hal-hal yang mungkin kita suka miss, tapi ternyata itu penting bagi rekruter. Nah, kali ini Pak Nanang Hernanto, ya Pak Nanang Hernanto sendiri, beliau itu adalah lulusan dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987. Jurusannya agribisnis. Kemudian beliau mengikuti MT. MT itu adalah Officers Candidate Development Program pada masa itu di HM Sampurna. PT HM Sampurna TBK. Siapa yang nggak tahu PT HM Sampurna? Nah, kemudian beliau berkarir di PT HM Sampurna selama 22 tahun. Hingga akhirnya beliau terakhir menjadi manajer marketing training. Dan setelahnya baru beliau menjadi associate trainer untuk di beberapa training provider. Wah, berarti beliau ini udah menghalang buana kemana-mana dengan berbagai bisnis juga yang berbeda, dengan materi training juga yang berbeda. Nah, kita harus belajar banyak di sini. Jadi, saya harapkan keaktifan dari pesertanya untuk bertanya. Nah, kapan lagi kita bisa berdiskusi langsung dengan Pak Nanang Hernanto? Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk acara ini sekitar 1,5 jam. Jadi pastikan kita menyimak benar-benar dari beliau. Terus kemudian juga kalau misalnya mau bisa mencatat, kemudian bisa membagikannya di LinkedIn Anda masing-masing. Ingat, dalam satu kebaikan yang kita sebarkan, akan ada orang-orang lain yang belajar nih dari kita hari ini. Seperti itu. Baik, mungkin saya nggak lama-lama nih, yang pasti udah nggak sabar dengan bertemu dengan Pak Nanang Hernanto ya. Oke, mungkin dari Pak Nanang, mungkin kita bisa mulai sekarang Pak Nanang. Halo? Oke. Nah, ini guys, baik, ini kawan-kawan nih ada Pak Nanang terima udah di kasih sini sudah nih. dikasih pengantar. Kak Tiara, terima kasih banyak nih. Yes. Untuk teman-teman yang lain, mungkin ini baru 25 orang yang datang, tetapi saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Semoga kita semua selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawah lindungan Tuhan beserta kita. Tuhan memberkati, dan semoga apa yang akan kita lakukan hari ini bisa berguna untuk semuanya, untuk saya, untuk Kak Tiara, dan juga untuk teman-teman yang lainnya. Gitu kira-kira pembukaan dari saya. Saya udah dikenalin dengan sangat baik oleh Kak Tiara ya. Terima kasih banyak ya. Dan saya juga sekali lagi untuk Bu Afra ya, mungkin sedang sama anak-anak keluarganya. Saya terima kasih sekali dengan Bu Afra karena saya diundang ke acara yang baik ini oleh Rekruter Indonesia Bersatu. Dari awal pembentukan saya selalu mengikuti Rekruter Indonesia Bersatu ini karena misinya sangat mulia menurut saya. Ya, Rekruter Indonesia Bersatu itu kan mau menjembatani antara para pencari kerja dengan para pencari pekerja, begitu ya kira-kira ya. Terlepas dari itu semua, di tengah-tengah kegiatan tersebut, mereka banyak sekali mengadakan hal-hal semacam ini, webinar ya. Ada banyak sekali teman-teman yang sudah diajak melakukan webinar
ada Bu Milka kemarin kalau tidak salah, Bu Milka Santoso, ada soulmate saya Pak Teguh Bilal. Ini Pak Teguh Bilal nih apa namanya, rekan saya terbaik ya. I tell you secret, kalau kita lagi ada yang tidak, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang pengen marah-marah, saya larinya ke Pak Bilal karena iya betul. Saya kalau mau marah-marah bukan di sosmed, tapi kalau saya kalau mau marah-marah ke Pak Bilal. Jadi Pak Bilal tahu betul hitam putih saya. Ya pokoknya kalau bocor itu pasti dari Pak Bilal. Gampang anunya apa? Nyekeknya gampang nih. Awas lu pasti dari dia gitu. Oke, anyway, Pak Bilal, terima kasih banyak. Pak Bilal, ini sebentar lagi kamu ini loh, apa namanya, berbicara di forum yang lain. Kok masih sempat-sempatnya datang ke sini ya? Saya sangat apa tersanjung oleh kedatangan Pak Bilal nih, karena sebentar lagi nih, beberapa menit lagi dia akan jadi pembicara di forum yang lain gitu ya. Jadi Pak Bilal, terima kasih banyak sudah datang, dan juga teman-teman yang lain. Mohon maaf saya tidak bisa melihat satu persatu nih. Biasanya saya panggil satu-satu, saya absen satu-satu biasanya ya. Tapi ya sudahlah, mungkin karena waktu dan sebagainya. Saya kembalikan ke Mbak Tiara. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Silakan Mbak Tiara. Oke, baik Pak. Mungkin kita absen satu-satu dulu sebentar ya. Mungkin sekalian menyambut juga. Terima kasih juga kepada untuk Ibu Bella Hashim yang sudah hadir, Ibu Cindy, kemudian pasti ada Pak Bilal juga nih rekan saya. Kemudian ada Bapak Rusdi Budiman, ada Ibu Tridewi Oktavianti. Terima kasih banyak, dan Ibu Bapak dan Ibu lainnya yang sudah hadir. Nah, baik, mungkin kita nggak lama-lama kali ya Pak. Kita langsung saja ke materinya nih. Nah, dari judulnya sendiri, Uniquely You, how it make a big difference gitu. Ya, sebenarnya dari judulnya mungkin nggak kelihatan nih Pak. Mungkin Bapak bisa dijelaskan lebih awal apa sih maksudnya Uniquely You di sini Pak? Oke, Uniquely You. Jadi betul tadi yang Kak Tiara antarkan ya, bahwa ini sebetulnya adalah teknik interview ya, teknik menghadapi interview sebetulnya ya, kalau pakai bahasa generik ini teknik menghadapi interview. Tetapi sengaja saya mengupas hal-hal di luar yang biasa dikupas, mesti berpakaian rapi, datang 30 menit sebelumnya, mesti mempelajari website perusahaan, itu kan generik banget kan ya. Betul Kak Tiara ya, itu generik, apa namanya, mesti harus berbicara dengan baik, positive thinking, ina inu itu sudah banyak sekali dibahas oleh rekan-rekan para pakar yang lainnya. Nah, untuk kali ini saya coba mengupas dari hal lain gitu ya, hal lain yang di luar yang biasa dilihat oleh apa namanya, rekruter, itu yang ternyata yang nyata itu berpengaruh gitu ya, mau tidak mau berpengaruh, yang mana mungkin kita anggapnya itu sepele, alah gitu doang gitu, tapi believe it or not, yang hal sepele itu bisa jadi kunci kartu truf Anda untuk direkrut di perusahaan tersebut ya. Masalahnya adalah hal yang sepele oleh seseorang belum tentu dikatakan sepele oleh orang lain. Hal yang besar oleh orang lain belum tentu dianggap besar oleh orang yang lain. Nah, itu tekniknya, ya itu masalahnya. Kebetulan saya di backup oleh Bapak Ibu di sini, ibu-ibu dan bapak-bapak di sini yang panitia, yang ternyata setelah saya browsing semuanya dari psikologi ya. Karena ini ilmu psikologi ini ya, ada Bu Novilim, ada Bu Maria, ada Kak Tiara dan sebagainya. Ini semua backgroundnya psikologi. Saya bukan dari background psikologi. Jadi bagaimana kita memahami rekruter supaya kita paham hal-hal kecil apa yang biasa mereka perhatikan. Dan dari situ kita bisa belajar bagaimana kita membawakan diri. Gitu kira-kira pengantarnya gitu, Mbak Tiara. Silahkan. Oke, baik. Ini ya mungkin Pak yang bisa saya tanyakan lagi ya. Ya. Kadang-kadang mungkin hal bagi kita ya sepele lah, cuman baju yang lecek atau misalnya cara ngomong itu bisa ngomong aku, padahal dalam profesional harus ngomong saya. Iya, betul. Kita suka miss nih, lebih baik mungkin ya Tiara biasa itu mungkin lebih better dibanding ngomong aku gitu kan. Bagi kita sepele, tapi ternyata bagi rekruter kok loh, ini lebih tua loh, saya lebih daripada kamu gitu kan. Iya, oke. Oke. Gini Kak Tiara, mungkin supaya lebih enak, saya boleh menayangkan beberapa slide ya. Boleh banget, saya mulai ya.
resiko memanggil seorang trainer dalam webinar adalah dia akan nyerocos gitu, dia akan dengan senang, dia akan nyerocos sesuka hatinya gitu ya. Oke, sekarang jam berapa? Sekarang jam 14.10 ya. It's about time ya. 14.10 itu kan adalah pemberian materi dari saya. Keren ya, kita keren nih, sedap nih. Oke, tuh hal kecil. Timing is everything gitu ya untuk some certain people gitu ya. Jadi timing itu sangat baik sekali. Oke, kita mulai materinya. Saya share screen. Saya sudah co-host belum? Saya sudah co-host ya. Coba. Oke, baik. Sebentar ya. Sudah on belum? Belum. Ya, sebentar. Coba. Coba lagi. Oke, Kak Tiara masih mendengarkan saya? Masih, Pak. Oke ya, sambil menunggu ini, ini sudah. Oke, jadi sengaja saya kasih judul Uniquely You ya, karena memang kita tuh diciptakan oleh Allah satu sama lain berbeda, dan bisa jadi itu merupakan salah satu kekuatan kita ya. Sudah kelihatan Kak Tiara? Belum? Kalau di saya masih gelap. Oke, sebentar. Di tempat saya sudah on ya, tapi kita tunggu saja. Semoga bisa kelihatan. Ini saya besarkan. Sudah, Pak. Sudah? Tapi belum besar ya? Belum ya. Oke. Sengaja saya akan posternya. Oke, sudah besar? Sudah. Oke, sudah ya? Ya, sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Yuk kita mulai ya. Dari tadi ngapain ya? Oke, Uniquely You. Small thing that can be a big difference ya. Jadi kita akan bicara saya akan bicara kurang lebih selama 35 menit ya. Tadi sudah dikasih tahu oleh Mbak Tiara, ini kurang lebih background saya. Saya S1 Agribisnis, tahun 87 lulusnya. Kemudian dari tahun 90 sampai 2013 bekerja di sebuah perusahaan multinasional ya. Dan saya dikirap mulai dari field marketing, brand management, human resource, dan marketing training. Sebagian besar hidup saya itu di bagian rekrutmen. Itu sebabnya saya berani untuk ngomong gitu, karena saya pernah mengalaminya gitu ya. Jadi baik itu sebagai user, baik itu sebagai HR gitu ya, saya sudah mengalami kedua hal itu. Dan juga saya sudah pernah mengalami 3 tahun off ya, 87 sampai 90 itu kosong saya. Artinya apa? 3 tahun saya mencari pekerjaan. Jadi komplit. Saya tahu rasanya mencari pekerjaan, 3 tahun loh ini. Kemudian saya tahu rasanya menjadi user, menjadi tim rekrutmen dari pihak user, dan saya juga tahu rasanya menjadi human resource yang mengurus masalah rekrutmen ya. Dan terakhir saya bermuara di development dan marketing training gitu ya. Sampai sekarang saya berkecimpung di bidang training ya. Ini klien-klien saya ya, sedikit jualan, mohon maaf ya. Ya nggak apa-apa ya, sekalian jualan ya. Saya pernah di Sampurna, pernah ngaji Home Credit, Softex, Gudang Garam, Pupuk Indonesia, Bank Indonesia, Maybank, Beiersdorf, Nivea, kemudian Nivea dan apa tuh? Saya lupa produknya. Nivea dan Hansaplast ya, kemudian beberapa perusahaan yang lain, L'Oreal, Aqua dan sebagainya ya. Nah, ini juga klien spesial saya. Klien spesial saya sampai sekarang dari tahun 2013 sampai sekarang menjadi sukarelawan kelas inspirasi. Jadi di tengah kesibukan saya menjadi trainer, saya juga menjadi guru satu hari bagi anak-anak lucu ini ya, anak SD. Saya mengajar anak SD selama 1 hari ya, di sebelah kiri ini di perkampungan kumuh di Tanah Tinggi Jakarta.
Yang sebelah kanan itu di Bandung, di Lembang, maaf, di Lembang. Di sebuah desa di Lembang. Anak-anak kecil lucu banget ya. Sama lucunya dengan saya ya. Next, untuk mendengarkan saya selalu ada istilahnya ada rule ya, bahwa kita harus punya positive mindset ya. Pikiran kita harus positif, perkataan kita harus positif. Perkataan yang positif itu akan mengacu kepada perbuatan yang positif. Perbuatan yang positif berulang akan menjadi suatu kebiasaan yang positif. Dan kebiasaan yang positif bergabung dengan kebiasaan positif lainnya, terus bergabung, dan akhirnya menjadi karakter yang positif. Ya, itulah modal utama kita dalam mencari pekerjaan, karakter yang positif. Dan itu semua harus dilandasi oleh iman, bahwa kita bekerja itu untuk mencari nafkah halal bagi kita dan keluarga kita agar kita bisa berbuat baik di buminya Allah ini. Gitu ya, itu positif mindsetnya harus dipegang seperti itu. Karena interview itu tidak bisa direkayasa, pura-pura baik atau dibaik-baikin dan sebagainya. Itu harus keluar dari karakter diri kita yang baik. Jadi tidak ada cara lain selain kita harus berpikiran positif. Dimulai dari berpikiran positif. Yang pertama. Yang kedua, jangan nyalain orang lain, jangan blame orang lain, jangan berkata negatif kepada orang lain. You cannot control the behavior of other, but you can always choose how you respond to it. Anda bisa merespon bagaimana sebaiknya, gitu ya, menghadapi tindakan orang kepada kita. Ya, you cannot control. Jadi kita nggak bisa protes kepada ini rekruter gimana sih dua minggu nggak ada jawabannya. Ini gimana sih kok nggak ada, ini PHP doang. No. Itu percuma, kalian mau marah-marah sampai ujung dunia tahu juga itu percuma. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengontrol mereka. Yang kita bisa kontrol adalah bagaimana kita merespon hal tersebut. Gitu ya. Itu rule saya yang kedua. Positif mindset yang pertama. Rule yang kedua adalah kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah this is a new normal. Ride with it. Ya, kita harus menyiasati hal ini dengan protokol kesehatan dan sebagainya. Ya, kita harus tawakal, kita harus disiplin. Ya, let's ride the new normal. Optimis, kita pasti bisa melewati ini semua. Ya, siap divaksinasi, itu masalah lain. Oke, next. Uniquely you, genuinely you. Anda menjadi diri Anda sendiri untuk mengeluarkan segala macam hal yang mungkin Anda nggak sepele, tapi sebetulnya itu adalah kekuatan Anda. Small thing that can be a big difference. However, seperti kata Kak Tiara tadi, setiap orang itu punya kecenderungan yang berbeda dalam melihat dan menilai suatu hal. Ya. Sekali lagi, setiap orang itu punya kecenderungan berbeda dalam melihat dan menilai sesuatu hal. Termasuk recruiter, termasuk interviewer. Itu pasti beda dalam melihat satu hal. Ya. Now, Bapak Ibu, guys and girl, bisa chat nggak ya kira-kira? Oke, bisa chat kira-kira? Coba kita chat ya. Now, let's start with ini. Kita chat ya. Kalau Bapak Ibu tahu ya, tahu film ini ya, kalau Bapak Ibu tahu film ini ceritanya tentang apa, tulis 1. Kalau tidak tahu, tulis 2. Jelas semuanya? Kalau tahu tulis 1, kalau tidak tahu tulis 2. Apakah Bapak Ibu tahu film ini? Kalau tahu tulis 1, kalau tidak tahu tulis 2. Silakan. Mbak Tiara tolong dilihat ya Mbak Tiara ya. Saya nggak bisa lihat chat soalnya. Halo Mbak Tiara. Ya, saya lagi lihat. Oke, tolong dilihat. Banyakan mana, 1 atau 2? 1, Pak. Berarti udah pernah. Iya, 60-40 lah ini. Berapa? 60-40. Kebanyakan udah pernah lihat ya? Iya, 1. Ada yang belum? Oke. Ini karena saya lagi share screen, saya nggak bisa lihat chat. Mungkin bisa, tapi ya daripada nanti hilang bolak-balik, saya minta tolong Kak Tiara untuk. Nah, jadi sekarang 70-30. Berarti udah banyak ya? Udah banyak udah yang mulai tahu ya? nambah lagi. Oke, banyak yang tahu. Berarti banyak
yang tahu ya. Kisah yang menarik sekali. Terima kasih sekali votingnya. Terima kasih Kak Tiara sudah dibantu untuk membaca. Jadi sebagian besar sudah tahu ya. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Reaksi seseorang terhadap film ini beda-beda loh. Beda-beda loh. Ini mengisahkan cerita tentang Abah dan Ambu ya, Abah dan Ibu ya, Bapak dan Ibu dengan 2 orang anak. Diceritakan Bapak dan Ibu ini tiba-tiba miskin ya, tiba-tiba miskin. Mulai dari kaya ya, rumahnya di Jakarta, rumahnya besar sekali, diperankan oleh Ringo Agus Rahman dan Nirina Zubir dengan 2 orang anaknya, Zara JKT48 dan si siapa Widuri, anaknya Sasono, Dwi Sasono dan Widi ya. Jadi mereka itu ceritanya tiba-tiba miskin gitu ya. Banyak yang berkomentar, aduh kasihan sekali ya keluarga itu. Ada juga yang berkomentar, aduh luar biasa ya itu si Widuri yang berakting sebagai Cemara itu bagus sekali. Luar biasa ya kekuatan keluarga itu begitu erat ya. Luar biasa keluarga ini bagaimana mereka menjalani kehidupan ini. Ada yang berpikiran seperti itu. Luar biasa bagaimana nilai-nilai itu demikian erat menyatu di keluarga Cemara ini luar biasa bagaimana kesediaan Abah. Banyak yang berpikiran seperti itu. Tapi ada juga yang berpikiran seperti ini. Kok bisa sih ditipu seperti itu? Kok bisa sih secara logika nggak mungkin itu. Masa tiba-tiba miskin? Ada yang menilai dari justru dari hal itu gitu. Nggak mungkin dia. Harusnya tuh dia punya cadangan dana, harusnya dia punya asuransi, harusnya dia punya perhitungan. Nah, jadi singkat kata ada yang menilai dari segi hati, ada yang menilai dari segi logikanya. Jadi menonton film itu malah marah-marah kepada si Abah. Kok bisa sih? Bagaimana memanage keuangannya? Bagaimana dia menerapkan strategi agar jangan sampai merugi? Bagaimana dia seharusnya dia bisa melindungi aset perusahaannya? Kok sampai tiba-tiba miskin ya? Malah ada yang meributkan itu, gitu, meributkan kenapa kok itu bisa tiba-tiba miskin? Nggak masuk akal bagi saya. Nah, nggak masuk logika. Ada yang bilang nggak masuk logika, tapi ada juga yang memuji bagaimana kehangatan keluarga itu. Dari sini kita bisa menilai bahwa ada orang kecenderungan manusia yang menilai sesuatu hal itu dengan logik, ya, dengan kepala, dengan head, ya, logiknya itu berjalan dengan baik, ya. Jadi dia mengkaitkan segala sesuatu dengan logika, sebut saja sebagai head, ya. Ada juga yang orang lain yang lebih mengedepankan rasa atau heart atau feeling, ya. Jadi ada yang head, ada yang heart, ya, ada yang logika, ada yang rasa. Ada yang baper, ada yang tidak baperan gitu ya. Istilahnya begitu. Istilahnya gitu, kasarannya gitu, ya. Ada yang baper dan ada yang tidak baperan, ya. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Guys and girl, ini menarik. Kecenderungan manusia itu ada yang dominan logikanya, ada yang dominan rasanya. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya. Anda, Mbak Tiara, saya minta tolong lagi ya. Anda kira-kira kalau menilai diri sendiri lebih cenderung dominan logikanya atau dominan hatinya? Kalau logika 1, kalau hati 2. Oke? Kak Tiara, saya mohon tolong untuk dibaca atau siapapun ibu-ibu panitia untuk membaca hasilnya bagaimana? Wah, lebih banyak yang hard, Pak. Ada yang head, logika, ada yang heart ya. Coba silakan terus, ya. Terus. Oke. Lebih banyak yang hard karena satunya hanya sekitar 5, Pak. Oke, fine, no problem. No problem. Ada yang mengedepankan logika, ada yang mengedepankan hati. Ada dua-duanya nih, Pak. Fine, nggak masalah. Kita lihat ya. Kita lihat ya kecenderungannya mana. Nggak apa-apa. It's okay, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Uniquely you. Once again, it's uniquely you. Oke, kira-kira berapa persen 1, berapa persen 2? Kira-kira. 90-10, Pak, karena satunya benar-benar jarang sih. Oke. Baik. Thank you. Terima kasih banyak ya. Guys and girls, Bapak dan Ibu,
kecenderungan manusia itu ada yang dominan kepalanya, ada yang logikanya, ada yang dominan hatinya. Rekruter juga begitu. Ada yang dominan kepalanya dan ada yang dominan hatinya. Ada yang bilang, kalau yang hati itu kebanyakan perempuan. Tidak. Ya, nanti mungkin bisa ditimpali nanti setelah kita berdiskusi, mungkin bisa ditimpali oleh ibu-ibu yang belajar psikologi ya. Saya melihat bahwa yang dominan hati itu tidak melulu dominansi kaum wanita, tidak. Yang laki-laki pun banyak yang dominan hatinya gitu ya. Demikian juga yang head. Yang head itu wah ini pasti laki-laki kebanyakan. No, tidak demikian karena banyak juga yang laki-laki yang mempunyai kepekaan hati yang lebih tinggi gitu. Artinya apa? Tidak bisa dilihat gender dalam hal ini. Ya, laki-laki ada yang dominan hatinya, yang wanita pun juga ada yang dominan logikanya. Ya, jadi ini menurut penelitian yang saya baca itu tidak ada hubungannya dengan gender, gitu ya. Oke. So, dealing with recruiter, mau tidak mau kita harus memenangkan logika dia kalau mau berhasil. Atau kalau rekruternya itu dominan hati, kita harus menyentuh hatinya. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Oh, itu lagu zaman dulu ya, Ari Lasso zaman dulu ya. Touch their heart. Atau win their logic, atau touch their heart. Atau celakanya, both. You have to do both. Memenangkan logikanya dan menyentuh hatinya. Karena tadi kalau nggak salah ada yang Mbak Tiara, ada juga yang both ya katanya ya, betul ya? Iya, ada Pak. Ada yang both, ya. Jadi pilihannya adalah you have to win their logic, jadi memenangkan logika mereka, atau menyentuh hati mereka. Or both. Atau keduanya. Kenapa begitu? Karena rekruter yang berpengalaman itu punya balance personality. Antara dia tahu kapan dia harus menggunakan hatinya, dia tahu kapan harus menggunakan logikanya. Nah, ini celaka ini kalau dapat rekruter yang pengalaman. Seperti, iya benar, karena seperti Ibu Maria, seperti Ibu Novi, seperti Ibu Tiara. Itu mereka berpengalaman, mereka pasti tahu kapan harus menggunakan hatinya dan tahu kapan menggunakan kepalanya. Itu sebabnya menghadapi mereka, mau tidak mau, kita harus melakukan keduanya. Win their heart and win their head. Win their head and touch their heart. Gitu, istilahnya gitu. Nah, ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya apa sih yang dominan hati dan dominan kepala tuh ya? Kita lihat cirinya. Yang pertama untuk the head yang murni, yang dominan berpikir dengan kepalanya, dengan logikanya. Mereka itu orang yang logis. Seperti tadi kasus keluarga Cemara, dia logis aja. Mana mungkin itu tiba-tiba miskin ini? Nggak mungkin. Mereka pasti harusnya punya rencana plan A, plan B, bagaimana kita mengelola keuangan. Nggak mungkin bisa miskin langsung miskin begitu gitu ya. Istilahnya begitu. Logical ya. Orang logika itu, orang head itu, orang yang dominan kepalanya itu punya logis yang lebih kuat ya. Berpikiran logis. Yang kedua, analitis. Mau nggak mau berhadapan dengan rekruter yang mengedepankan logika, Anda harus menjawab dengan analitis. Ya. Cirinya mereka suka orang-orang yang analitis, ya. Yang terstruktur. Habis 1, 2, habis 2, 3, habis 3, 4. Analitis, terstruktur. The head juga suka yang fokus on task. Nggak peduli hati, yang penting tugasnya selesai. That is head, logic ya. Orangnya nggak baperan, nggak mempan direngek-rengekin itu nggak mempan. Pokoknya kalau kerjaan lu nggak beres, lu mau alasan apa aja dimarahin pasti. Ya. That is orang yang mengedepankan head. Logic, analitis dan terstruktur, serta fokus on task, bukan fokus on feeling. Sehingga kadangkala orang-orang yang mengedepan logika ini kalau ngomong pedes.
Gue nggak peduli apa kata lu. Gue nggak peduli perasaan lu. Pokoknya kalau gue bilang salah ya salah gitu. That is orang yang mengedepankan logika, logic. Ya. Kalau gue bilang salah ya salah, gitu ya. Karena berdasarkan analisa gue ini salah gitu ya. Dia nggak mempertimbangkan yang lainnya. That is head, ya, mengedepankan logic. Straightforward, orangnya straightforward, nggak doyan bahasa basi gitu ya, nggak doyan lagu Melayu gitu ya, langsung straightforward, nggak babu langsung cedet, lu salah, nggak nggak pakai gimana kak, apa baik-baik aja, ini apa namanya keluarganya gimana, jadi wah kepanjangan kelamaan gitu. Kalau mereka sini lu salah, langsung straightforward, itu head gitu ya, yang mengedepankan logika. Nah, on contrary ada juga yang mengedepankan heart. Rekruter-rekruter yang mengedepankan heart itu biasanya sifatnya ya namanya juga heart ya, hati. Empathy, dia punya empathy yang tinggi. Ya. Jadi kalau mau memenangkan rekruter yang dominan hatinya, Anda harus berempati, ya, harus memberikan empati, ya. Dia punya empati yang tinggi. Yang kedua, dia mendewa-dewakan harmoni, nggak suka bikin keributan, tidak suka bikin konflik, tidak bisa terkonfrontasi, pokoknya semua aman-aman aja, semua damai-damai aja. Ya, that is heart feeling. Ya, jadi dia mengedepankan harmoni. Jadi beruntunglah Anda kalau berhadapan dengan orang yang rekruter yang hard, karena dia nggak akan nyakitin lo gitu ya, istilahnya gitu, dia nggak akan nyakitin lo, ya, karena dia mengedepankan harmoni, ya. Tapi ingat seperti kata saya tadi, rekruter yang berpengalaman itu balance antara logic dan hard, ya. Jadi kadang-kadang juga dia nyebelin juga gitu, tapi ya that's the way it is gitu ya, harmoni, dia suka harmoni, nggak suka nyakitin orang lain. Fokus on feeling, dia akan fokus pada feeling, ya. Nah, dan juga dia fokus pada hal-hal yang kesamaan antara rekruter dengan rekrutinya gitu ya, dengan trainee-nya, ya, shared values gitu ya, sama-sama apa menyenangkan apa segala macam, dia mereka sangat suka itu shared value ya, men-sharing value-value yang sama gitu ya. Ini intinya kalau head, sekali lagi, kalau head itu logis, kalau heart itu lebih ke harmony, lebih ke hati ya. Nah, bagaimana menghadapi mereka? How do we deal with them? Kalau ente maju interview dan kebetulan rekruternya adalah seorang yang mengedepankan logika, you have to be prepared numbers, facts, and data. Yang kedua, you have to be detailed. Kenapa? Karena orang-orang logis, orang-orang head ini akan nyecer ente, emang kenaikannya berapa persen? Yang berapa persen itu dibagi berapa persen? Kuartal pertama berapa persen naiknya? Kuartal kedua berapa persen naiknya? Detail, dikejar sampai detail. Dan yang ketiga, nggak perlu lagu Melayu, nggak perlu basa-basi, langsung simple, straight answer. This is how to deal with the head people. Ya, jadi mereka straightforward, numbers, attention to detail, fakta, data, logis. Ya, Anda harus berperan seperti itu. And then dealing with the heart, mereka lebih suka cerita, life story, bagaimana kehidupan keluarga Anda, bagaimana kehidupan perkuliahan Anda, bagaimana suka duka menghadapi dosen yang killer, apa segala macam. Life story, human being, ya, lebih ke arah kemanusiaan. Wah, dia pasti suka bercerita atau dia suka mendengarkan Anda kalau Anda bercerita mengenai pengalaman volunteer Anda, pengalaman Anda mengajar, pengalaman Anda membina masyarakat, pengalaman Anda KKN, human being, hal-hal itu yang menyentuh hati mereka, ya. Dan juga mereka juga, kita harus, kalau berhadapan dengan mereka, kita harus care dan warm, ya, care dan warm, karena mereka suka orang-orang yang care dan warm. Jadi kalau mau nyentuh orang yang punya dominansi hati, kalau tertulis di sana ketua program Universitas Brawijaya Peduli, wah itu pasti Anda sudah menang satu langkah itu, ya, di mata rekruter yang punya dominansi hard, ya, di mata rekruter yang punya dominansi hard. Ketua
1000 guru Tangerang Selatan. Waduh. Relawan ini, wah itu pasti mereka akan hal-hal sepele itu akan mengadmit, Anda akan diadmit ya. Anda, keren ya orang, karena dia dominannya hati. Ya, sekali lagi, rekruter yang berpengalaman itu balance ya antara hati dan logikanya. Jadi mau tidak mau Anda harus memenangkan keduanya, memenangkan logikanya dan memenangkan hatinya. Ambil contoh-contoh ya, contoh-contoh yang ini contoh real ya, contoh real yang pernah saya alami dan juga teman-teman saya alami ketika merekrut seseorang. Ya, bagaimana kita jatuh cinta pada hal yang sepele yang didemonstrasikan oleh seseorang. Contoh pertama, flip chart. Suatu ketika ada seorang kandidat datang, kemudian kita tanya, kemudian dia minta izin. Pak, bolehkah saya menggambar proses flow yang Bapak tanyakan mengenai proses kerja di departemen saya? Atau bolehkah saya menggambar proses saya mencari data ketika saya kuliah dulu? Dia gambar di flip chart itu. Oh, itu senang. Orang yang logis itu senang. Apa namanya flip chart? Dia akan melihat, dia orang terstruktur banget. Jadi, kalau ada flip chart di tempat Anda interview offline, pergunakan sebaik-baiknya. Siapa tahu itu bisa menenangkan hati seorang yang mengedepankan logika. Flip chart digunakan untuk mencoret sesuatu, ya. Bagan organisasi, flow chart, proses kerja dan sebagainya. Flip chart itu ada. Dan kami waktu itu terpesona gitu. Tidak ada kandidat lain yang menggunakan flip chart, tapi dia sendiri yang memberanikan diri untuk menggunakan flip chart yang ada. Padahal flip chart itu ada di sana bukan untuk disediakan untuk interview, bukan. Karena memang itu kebetulan ruang meeting, sehingga dia menggunakan itu untuk dia. Ya. Yang kedua, clipping. Kandidat yang lain lagi. Dia datang interview, itu membawa map. Dan di dalam mapnya itu, believe it or not, tersimpan guntingan-guntingan iklan perusahaan kami dulu. Perusahaan kami kebetulan itu banyak sekali mengeluarkan iklan ya, entah itu iklan di majalah, iklan di koran, ataupun iklan di media-media lainnya. Dia clipping itu. Kebetulan dia bawa map, saya tanya, itu kamu bawa map itu isinya apa saja? CV kamu ya? Ya Pak, ada CV saya, dan juga mohon maaf ini ada clipping-clipping perusahaan Bapak. Oh, yang benar, iya. Ini saya mengumpulkan clipping-clipping ini, iklan-iklan dari merek yang Bapak punya. Semua, hampir semua saya kumpulkan Pak, dari koran, dari majalah gitu ya. Wih, gila. Saya pikir nih orang datang interview dengan persiapan gitu. Saya tanya lagi, kamu sengaja nih mengclipping ini? Ya. Iya Pak, saya sengaja mengclipping ini bukan karena saya mau maju interview di sini, bukan, tapi karena memang saya tertarik dengan perusahaan Bapak sejak dulu. Langsung jatuh hati saya. Gila, dia persiapannya luar biasa. Di clipping. Jadi dikumpulkan itu apa namanya iklan-iklan. Hal kecil ini saya anggap ini sepele, tapi ini merupakan hal yang beda karena orang lain nggak begitu gitu. Kebetulan dia melamar untuk manajemen trainee departemen marketing. Ya sudah, klop lah. Terus saya gali lagi, masa iya sih kamu begitu rajinnya untuk mengclipping hal ini? Iya Pak, kebetulan ini juga tugas dari universitas saya. Wah ya udah, pas banget itu. Jadi dia dapat tugas dari universitasnya untuk suatu paper gitu untuk membahas periklanan gitu, kreativitas iklan gitu. Jadi ya kebetulan saja pas banget gitu ya, clipping iklan. Langsung jatuh hati kita. Bukan jatuh hati, jatuh logika. Bukan jatuh hati, tapi jatuh logika. Jadi logika, keren nih orang. Ya. Next, memorize number. Ini juga saya ketemu kandidat yang memorize number. Dia hafal numbers. Maksud saya begini, jadi ketika saya tanya, apa yang Anda ketahui tentang PT HM Sampurna? Dia keluarin itu numbers yang saya juga nggak hafal. Ya. Kenapa kok begitu? Karena dia pelajari laporan tahunan kita. Ya karena kita kan perusahaan TBK ya. Kalau perusahaan TBK itu tentunya mengeluarkan statement-statement di lantai bursa dan sebagainya, itu numbers ya. Kenaikan profit, kenaikan ini, kenaikan penjualan, peningkatan ini, peningkatan itu, market share apa segala macam. Dia hafal, men.
cilaka ini orang lebih hebat dari gua gitu ya, cara memorize numbernya gitu ya. Ya Pak, PTHM Sampurna itu untuk Branji Samsu kemarin di regional barat itu naik sekitar 10%, contohnya aja ya, naik sekitar 10%. Kemudian dalam laporan keuangannya terlihat perusahaan Bapak ini naik revenue bla 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 yang saya juga nggak ngerti itu sekian persen gitu. Itu bagus sekali Pak. Dan saya rasa perusahaan Bapak ini perusahaan yang sehat. Mati kon. Saya aja tidak punya kemampuan seperti itu, tapi dia mememorize number. Hal kecil ini, ya kalau saya sih anggap itu hal besar ya, karena saya nggak bisa gitu ya. Memorize number, dia menghafal numbers gitu ya. Hal kecil yang lain, ekstrakurikuler aktivitas. Ini lucu nih, ini lucu. Ya, ada juga kandidat yang lain lagi ya. Waktu itu dia mau melamar menjadi marketing eksekutif di Yogyakarta. Ingat sekali saya orangnya. Namanya Arianto, saya sebut aja Arianto namanya. Betul, Arianto namanya. Ya. Extracurricular activity ya. Saya tanya, kalau selama kuliah kamu apa aja? Saya belajar gitar, Pak. Sama taekwondo. Nah. Oh, jadi kamu kegiatannya gitar, main gitar dan taekwondo. Iya. Terus saya tanya aja, iseng aja sih tanyanya. Kenapa kok kamu tertarik taekwondo? Kok bukan karate atau silat gitu ya? Terus dia bilang apa? Ya, saya kan hobinya gitar, Pak. Saya memilih bela diri yang tidak menggunakan tangan saya. Kalau ada cedera dengan tangan saya takut nanti saya tidak bisa main gitar lagi. Makanya saya pilih bela diri yang sedikit menggunakan tangan saya, yaitu taekwondo. Karena taekwondo menggunakan kaki saya. Haiya, simple banget logik, tapi ini orang kurang ajar ini. Akhirnya saya jatuh cinta dan saya bukan jatuh cinta, jatuh kepala, jatuh logika, dan langsung saya rekrut. Ya tentunya memang dia requirement-nya memang bagus gitu ya. Tapi dengan jawaban simple ini semakin membuat saya jatuh kepala, jatuh logika gitu kepada si Arianto ini. Ada orang namanya benar Arianto Purnomo. Ya. Dia menjawab seperti itu. Nah, kemudian ini satu lagi, ada juga kandidat yang memerlukan waktu untuk survei lokasi. Aduh, gila. Dia survei lokasi, saya tanya, kamu sempat survei lokasi? Iya Pak. Bahkan 2 hari Pak saya lakukan survei lokasi. Loh kok bisa gitu? Iya. Yang pertama saya coba pakai bis. Yang kedua saya coba pakai ojek motor. Yang ketiga, 3 kali ternyata. Saya 3 kali. Yang ketiga saya coba naik busway gitu ya. Jadi pokoknya dia coba alternatif beberapa gitu. Kok sampai segitunya? Iya Pak. Kenapa? Saya nggak mau terlambat Pak. Makanya saya perlu melakukan location survey. Langsung jatuh logika juga. Ya, ini orang boleh nih ya, karena dia mempersiapkan dirinya. That is example on head. Stories untuk yang hard, untuk yang menyentuh hati ya. Kemarin untuk yang tadi itu menyentuh logika. Ini yang sepele lagi untuk menyentuh hati. Suatu ketika, ini putri ya, seorang putri. Saya wawancara untuk manajemen trainee marketing ya. Saya lihat di CV-nya, hobinya mau tahu terjun payung. Wah iya, seorang wanita hobinya terjun payung. Dia lulusan geografi UGM. Saya masih ingat. Ya. Kenapa kamu kok hobinya seperti ini? Ini berbeda Pak. Ya saya suka tantangan dan saya senang melakukannya. Ngelihat Indonesia dari udara, ngelihat Yogyakarta dari udara. Dia dari UGM. Ya saya hafal sekali dari UGM geografi. Ekstrim hobi. Dia penggemar skydiving. Langsung saya jatuh hati. Ya tentunya requirement yang lain juga memenuhi, langsung jatuh hati, lanjut ke interview berikutnya. Dan dia lulus akhirnya. Sampai sekarang masih ada. Ya. Nah ini ada juga cerita yang sedih gitu ya. Agak drama gitu ya. Dia ada kandidat yang cerita-cerita ya, kita ngobrol apa segala macam. Mohon maaf ini kok potongan rambut kamu begitu? Iya Pak, maaf. Saya memotong rambut saya sendiri. Loh, kenapa? Ya karena saya harus menghemat biaya saya. Loh, emang kenapa? Iya karena saya orang tua tidak mampu. Sekarang saya bekerja sebagai bersih-bersih masjid sekalian saya nginep di sana. Wah, langsung ya.
bukannya drama, bukannya drama, tetapi hal ini menyentuh hati gitu ya. Berarti orang ini punya daya juang yang tinggi ya. Dia memotong rambutnya sendiri. Ya. Ya lucu aja dipotong karena agak miring gitu kelihatan. Jadi saya iseng saya tanyain, kenapa kok rambut kamu kok miring gitu? Ya, ternyata itu jawabannya dan itu sangat menyentak dan membuat saya jatuh hati. Ya, kali ini jatuh hati ya. Nah, ini juga beberapa kali ini ya founder atau inisiator di dalam pengalaman organisasinya dia tulis founder contohnya saya lupa contohnya waktu itu apa anggap saja Universitas Anu Peduli founder penggalang dana untuk apa founder atau inisiator untuk ekskul keperawatan dan seterusnya. Jadi kalau Anda seorang founder atau initiator, saya sarankan masukkan sekecil apapun itu. Tetapi kalau Anda inisiatornya, Anda foundernya, masukin. Kenapa? Karena hal itu bisa menyentuh hati seorang rekruter. Siapa tahu hal itu bisa menyentuh hati rekruter. Sekecil apapun itu, inisiatif Anda tuliskan dalam CV Anda. Ya, siapa tahu itu bisa menolong Anda. Hal sepele itu bisa menolong Anda. Ya. Nah ini juga baru terjadi online kemarin. Ya, jaga warung. Jadi ketika apa namanya ini baru aja saya interview melalui Zoom gitu. Saya lihat kok backgroundnya begitu gitu ya. Dek, kenapa kok backgroundnya seperti itu kok berantakan sekali gini. Mohon maaf Pak, saya sedang jaga warung. Hah? Jaga warung? Iya, saya jaga warung kakak saya. Ya, sementara menunggu pekerjaan, saya menjaga warung kakak saya gitu. Padahal dia itu wakil ketua BEM sebuah universitas negeri di Indonesia. Kemudian IPK-nya juga sangat tinggi, 3, berapa 56 3,56 3,65 gitu saya lupa, tinggi. IPK-nya tinggi, wakil ketua BEM sebuah universitas negeri. Tapi dia jaga warung, langsung saya jatuh hati. Ya. Jadi guys and girls, hal-hal kecil ini yang kadang-kadang membuat berbeda gitu ya. Ini orang yang jaga warung ini memang struggle-nya mungkin tinggi, ya, struggle-nya tinggi. Tapi pertanyaannya, apakah rekruter itu akan termakan oleh drama? Belum tentu juga, ya, karena ada juga yang lebih kuat head-nya. Ya. Ini yang nomor 5, kisah lucu juga. Ada kandidat yang lainnya, seorang laki-laki, kebetulan laki-laki. Jadi dia datang interview jam 10 misalnya ya, dia datang. Kemudian oleh apa namanya oleh resepsionis dia diminta untuk menunggu di ruang meeting ya, di ruang meeting yang dijadikan sebagai ruang interview. Nah, kemudian sementara menunggu saya yang sedang membereskan yang lain. Pak Nanang itu kandidat atas nama Budi, katakanlah begitu. Kandidat atas nama Budi sudah sampai di ruang meeting, sudah saya suruh masuk ruang meeting. Oke, sebentar saya ke sana ya. Oke. 2-3 menit kemudian saya menuju ke ruang meeting yang dimaksud. Nah, ketika saya buka pintu di ruang meeting itu tahu apa yang dia lakukan. Dia sedang berdiri sedang ngelap foto saya bilang kamu ngapain, saya kan kaget gitu, saya buka pintu, kamu ngapain, enggak Pak, mohon maaf tadi ini figurannya miring dan agak kotor nih, jadi saya ya mohon maaf saya uh, bersihin dikit gitu. Ya kebetulan di situ ada foto ini ya, ada foto kegiatan gitu ya, ada foto dokumentasi di ruang meeting tersebut yang tertempel di dinding dan dia merasa memerlukan untuk berdiri dan membersihkan. Jadi ini membuat saya ini orang kok lucu ya. Jadi artinya dia memerlukan berdiri kemudian membetulkan frame yang miring tadi dan membersihkannya. Jadi orang pasti senang bekerja yang rapi, ini pekerjaannya pasti rapi ini. Padahal laki-laki dia orangnya gitu ya. Singkat kata ada banyak hal-hal simpel yang mungkin kita tidak duga itu bisa jadi memenangkan logika rekruter atau menyentuh
hati rekruter, atau keduanya, memenangkan logika dan memenangkan hati. Karena apa? Karena experience recruiter itu biasanya punya hal yang balance gitu ya. Ada banyak sekali nih ya, ada yang bawa dokumen keeper, ada yang minta selfie, ada yang mencatat dan hafal nama para recruiter, ada yang bawa oleh-oleh gitu ya. Ada juga yang take notes dan sebagainya. Khusus yang untuk bawa oleh-oleh ternyata ini tidak termakan. Maksud saya begini, yang bawa oleh-oleh, jadi pernah dia datang interview ke tempat kami, dia bawa oleh-oleh gitu ya. Saya nggak usah sebutin oleh-olehnya apa, karena dia berasal dari kota lain selain Jakarta. Kebetulan ini interviewnya di Jakarta. Dia bawa oleh-oleh. Ini untuk oleh-oleh Bapak. Tapi mohon maaf, oleh-oleh ini tidak tidak eh, tidak membuat yang bersangkutan diterima. Bukan karena apa namanya? Bukan karena dia nyuap atau bukan karena memang requirement-nya dia tidak masuk kebetulan waktu itu, jadi ya terpaksa kami tidak tidak meluluskan yang bersangkutan gitu ya, karena secara logika juga yang bersangkutan masih ada beberapa requirement yang tidak memenuhi. Jadi apakah boleh Anda membawa oleh-oleh atau tidak itu terserah Anda gitu ya, tapi yang jelas oleh-oleh itu bukan bribery, bukan menyuap ya, tetapi memang itu sebagai wujud kita untuk menghormati rekruter gitu. Boleh-boleh saja. Ya, tapi ya menurut saya sih nggak perlulah bawa oleh-oleh untuk rekruter gitu ya. Jadi takutnya malah jadi bumerang nanti. Ya, itu aja ya. Dokumen keeper dia bawa lengkap, kemudian ada yang ngajak selfie dan sebagainya. Ya, itu boleh-boleh aja, silahkan. Ada yang mencatat dan hafal nama, sengaja dia tulis itu, oh ini Pak ini, Pak ini, Pak ini. Jadi dia gambar di buku catatan dia, bulat Pak Nanang, bulat Ibu Risa, bulat Ibu ini. Jadi dia hafal, jadi hafal namanya, dia melihat nama kita gitu ya. Oke, anyway, waktunya udah habis-habis. Sepele apapun, you have to know exactly what you are doing and why you are doing it. Gitu ya. Jadi Anda harus tahu apa yang Anda lakukan dan mengapa Anda melakukan hal itu. Ya, itu pesan saya. Hal sepele apapun silahkan, karena itulah uniquely you. Tetapi yang penting adalah you know exactly what you are doing. Anda tahu apa yang Anda lakukan dan mengapa Anda melakukan hal itu. Gitu. Karena itu yang akan bisa memenangkan hati dan juga logika recruiter. Remember, experience recruiter itu punya balance personality. Sehingga tidak ada pilihan bagi kita. Kita harus memahami mereka baik secara logika dan juga kita menyentuh hati mereka. Siapa tahu ada yang kena dengan hal-hal yang sepele, ya. So, what makes you unique? Please be genuine. Karena kita itu berbeda satu sama lain, dan menurut agama saya di dalam surat At-Tin ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani tahwim, yang artinya manusia itu diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. So, percaya sama saya, sesepele apapun itu, itulah yang terbaik di diri Anda. Good luck. Terima kasih banyak. Semoga berguna. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya. Mbak Tiara, balik ke Mbak Tiara. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Nanang Hernanto atas ilmunya, atas sharingnya yang sangat bermanfaat banget. Bukan bagi Tuan Redi saja, dan kami juga, misalnya ini juga sebagai reminder ya, bahwa memang manusia itu setiapnya unik. Jadi kita juga tidak bisa judge satu sama lain menurut penilaian kita. Kita lebih menggunakan logika atau menggunakan hati. Dan lebih baik sebagaimana yang dikatakan tadi Pak Nanang adalah menggunakan keduanya. Nah, mungkin sekedar kesimpulan saja yang tadi itu adalah ada kita interview mungkin nggak bisa direkayasa ya Pak. Rekruter kita udah sering ketemu orang nih, lama-lama ketahuan. Jadi kita bisa bedain mana yang bohong, mana yang enggak. Gitu. Walaupun kalau urusan psikologi lama udah tahu, oh iya dia bohong nih. Nah,
itu juga ada ya tadi kita yang membersihin frame lah, terus juga cek lokasi, itu juga ternyata malah membuat mereka kayak wow. Nah, saya juga mau share sedikit, ini benar sekali Pak terjadi sama saya. Saya waktu itu pernah di interview di salah satu BUMN. Itu saya emang kemana-mana kalau interview itu bawa hasil kerja saya dari pertama kali saya magang, bawa laptop. Ternyata itu malah itu loh yang mereka suka loh. Oh, ini hasil kerja kamu, gini-gini. Saya nggak nampilin semuanya, saya nggak nampilin data penuh. Cuman ini gambarannya ya. Itu kayak, oh kamu masih S1 udah bisa kayak gini. Nah, itu loh. Mungkin kita bisa flashback lagi bagi yang kemarin dulu di kampus pernah menghasilkan apa, waktu studi-studi kita, yang mungkin relate sama yang kita lamar. Itu bisa banget loh. Gitu loh. Karena jangan cuma modal CV, oh CV udah bagus nih. Ingat ada CV bagus tuh banyak, tapi portfolio sekarang itu yang paling penting gitu. Nah, kita langsung ke sesi pertanyaan ya Pak. Silakan. Oke, baik. Ini ada pertanyaan nih dari Ibu Eka Lastari. Ibu Eka Lastari, terima kasih banyak sudah bertanya dan terima kasih banyak sudah hadir. Perkenalkan saya Eka Lastari. Maaf mau tanya, saya masih bekerja di perusahaan A. Tapi perusahaan A itu mau bangkrut dan sama supervisor juga disuruh cari perusahaan yang lain. Karena nggak tahu sampai kapan perusahaan A ini bisa menampung kita. Nah, saat interview saya jujur kalau masih bekerja dan saya jelaskan kondisi perusahaan saya bekerja saat ini bagaimana. Apakah hal yang saya lakukan ini benar atau salah ya Pak, menurut para rekruter? Dan apakah kalau saya masih bekerja tapi sudah diambang gulung tikar ini, jadi pertimbangan saya tidak diterima karena masih bekerja? Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Oke, ini pertanyaan umum ya, pertanyaan umum dan sering ditanyakan. Rule saya cuma 3. Rule saya cuma 3 ketika menghadapi pertanyaan seperti ini gitu ya. Bahwa kalau ke interview itu kita harus sejujur-jujurnya, tapi ada 3 hal. Tapi ya, jujur tapi. 1, jangan menjelekkan pihak lain. 1, jangan menjelekkan pihak lain. Yang kedua, jangan berkata negatif. Dan yang ketiga, jangan membocorkan perusahaan. Nah, berkait dengan apa yang ibu tadi ya, ibu alami atau bapak yang alami tadi, memang kita kalau mau jujur katakan, iya perusahaan saya mau bangkrut ya, tapi sebaiknya menurut pendapat saya nanti kalau ada kesempatan interview yang lain lagi, jawab yang paling generik bahwa saya ingin mencari penghidupan yang lebih baik lagi. Nah, itu sah-sah saja tanpa menjelekkan perusahaan yang lama gitu ya. Saya ingin mencari penghidupan yang lebih baik karena pada hakikatnya mencari penghidupan yang lebih baik adalah hak setiap orang. Dari saya kurang lebih seperti itu Kak Tiara. Mungkin Kak Tiara punya pandangan yang tambahan atau yang berbeda gitu. Silakan kita sharing-sharing saja. Kalau saya sendiri sih Pak, saya lebih ya tadi itu tapi itu nggak bisa, lebih baik jangan direkayasa, lebih baik kita jujur. Kondisi perusahaan dan itu logika dan hak juga jalan sih Pak. Pasti rekruter gitu. Ya logika mah wajar lah dia mencari kerja loh, udah mau belum nikah kok. Gitu. Itu dari logika. Kalau dari haknya, oh ya kasihan juga ya anak ini ya udah mau ini tulang punggung keluarga atau kayak gitu. Makanya kita nggak pernah tahu, itu dua-duanya bisa jalan sih. Jadi soalnya nggak apa-apa sih. Saya juga pernah di posisi itu kok. Gitu. Itu sih Pak yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Oke, mungkin Bu Eka Lastari sudah menjawab ya, semoga menjawab. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ajeng Angistia. Pak Nanang, saya ingin bertanya, kalau tadi kan dari sisi rekruter hard or head. Kalau dari sisi pelamar yang pada dasarnya memiliki karakteristik lebih hard daripada head, ataupun sebaliknya, betul bagaimana ya Pak? Ini benar banget sih Pak. Iya bagus, ini bagus. Inilah tantangan kita, inilah tantangan kita. Itu sebabnya saya mengeluarkan ini semua, itu untuk persiapan kita. Ya, kenapa? Karena saya percaya bahwa manusia itu bisa belajar, gitu ya. Orang yang dominan hatinya bukan berarti dia nggak bisa mikir pakai logika loh. Ya, jadi inilah saatnya kita menyeimbangkan diri kita. Oke, kita tahu kecenderungan kita itu selalu menggunakan hati kita. Tetapi sekali-sekala atau mungkin di situasi-situasi tertentu, kita harus melatih diri kita untuk mengedepankan logika. Ya, saya ambil ilustrasi ya, mungkin ibu-ibu yang ada di HR tahu sekali. Kalau kita mau mecat pegawai, kalau hati kita main,
itu pegawai nggak dipecat-pecat pasti. Kenapa? Karena kita, aduh nanti kasihan anaknya, nanti kasihan. Padahal pegawai tersebut telah melakukan pelanggaran yang katakanlah ya setelah diinvestigasi dan sebagainya memenuhi unsur-unsur bahwa karyawan ini harus dipecat karena dia sudah misalnya menggelapkan terbukti menggelapkan uang perusahaan, berlaku curang atau melecehkan seseorang ataupun berbuat yang tidak baik, tidak senonoh dan sebagainya yang melanggar perusahaan jelas-jelas ada buktinya. Kalau orang yang mengedepankan hati itu pasti orang ini nggak akan dipecat-pecat, nggak bisa gitu kan. Jadi inilah saatnya kita untuk menyeimbangkan bagaimana kita mengelola hati kita dan bagaimana kita mempergunakan logika kita. Ya, ya ini pertanyaan bagus sekali. Itu sebabnya sesi ini saya kedepankan. Itu sebabnya sesi ini saya munculkan. Kenapa? Karena kita sebagai manusia punya kecenderungan. Saya pribadi itu memang kecenderungannya hati, gitu ya. Tapi sekali-sekala saya kecenderungannya hati. Jadi setelah disurvei ataupun pakai riset apa segala macam, saya kecenderungannya memakai hati. Tetapi sekali-sekala di situasi tertentu saya harus mengedepankan logika. Saya akan marah jika ada trainee yang terlambat. Saya akan marah jika ada trainee yang tidak menyerahkan tugas pada pada waktunya. Ya, saya akan mengedepankan logika saya di situasi tertentu. Sehingga jawaban saya adalah inilah saatnya kita untuk berlatih menggunakan hati dan juga menggunakan logika secara proporsional. Remember, rekruter yang baik, rekruter yang berpengalaman adalah mereka yang balance personality. Saya balikan juga, kandidat yang berpengalaman adalah kandidat yang balance juga. Gitu. Antara menggunakan hati dan menggunakan logika. Dan itu perlu latihan memang. Demikian Kak Tiara. Terima kasih banget jawabannya sama sekali Pak. Benar sekali saya setuju banget sih. Kita harus balance sebagai rekruter karena kita juga harus yang namanya merekrut juga nggak bisa dari kasihan aja tapi ternyata kerjanya kurang baik gitu. Jadi kita jalan di situ. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini ada dua orang yang bertanya yaitu Pak Muklisin dan Ibu Yasinta. Dua pertanyaan ini sama Pak sebenarnya. Sama-sama bertanya gimana nih kita cara mengetahui bahwa rekruter kita atau HR kita ini lebih mengedepankan logika atau perasaan. Malah Bu Yas itu juga bertanya, sedangkan job seeker mengenal atau bahkan belum pernah ketemu. Kalau betul. Kan agak lebih sulit kali ya. Coba mungkin silakan Pak. Nah, untuk jawabannya. Yes, pertanyaan bagus sekali. Ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Itu sebabnya saya katakan bahwa kita tidak punya pilihan, bahwa kita harus mengedepankan keduanya, ya. Bahwa head dan juga heart, ya. Namun demikian sebetulnya ciri-cirinya itu bisa kelihatan. Ciri-cirinya kelihatan dari pertanyaan yang mereka ajukan. Kalau pertanyaan mereka diajukan itu lebih ke arah teknis, lebih ke arah numbers, lebih ke arah job, task, dan sebagainya, itu biasanya memang, wah ini rekruter ini sepertinya dominan head. Tapi kalau rekruternya bertanya lebih ke arah pengalaman hidup, ceritakan pengalaman Anda ketika mengejar dosen, ceritakan pengalaman Anda ketika waktu itu ikut KKN, ceritakan pengalaman Anda ketika mengalami permasalahan di tim Anda dan sebagainya. Kalau misalnya kalau hal-hal tersebut saya diminta cerita atau ceritakan tentang pengalaman Anda ketika mengikuti volunteering di sini. Boleh nggak saya mau tahu tentang Anda ketika KKN? Itu biasanya mengedepankan hati gitu ya. But once again, tidak perlu pusing melihat rekruter ini dominannya apa. Dengan sendirinya itu akan kelihatan kok dari pertanyaannya. Itu satu ya. Jawaban saya adalah biasanya dari pertanyaan akan terlihat dia dominan apa. Dan yang kedua adalah once again, we don't have any choice. We have to do both, which is win their logic dan touch their heart. Dengan hal-hal sepele. Dengan hal-hal yang sepele. Gitu Kak, kira-kira Pak. Setuju sekali Pak. Ini mungkin bukan hanya ketika offline ya. Interviewnya ya. Waktu ketika online juga pasti kan sekarang kita udah nggak bisa lagi lihat gesture mereka,
tangan, kaki kita udah nggak bisa lihat, tapi dari pertanyaannya kita akan fokus di pertanyaannya gitu. Nah sekarang ada masuk lagi nih Pak pertanyaan dari Ibu Ripka. Oke. Mau bertanya Pak, apakah HR lebih mengutamakan pengalaman atau fresh graduate yang belum pengalaman? Oke, ini agak sedikit keluar Pak. Gak apa-apa, is okay. Gak Oke. apa-apa. Gak apa-apa kalau mau bertanya tentang umum silakan ya. Is okay. Mumpung kita sedang bertemu ya nggak apa di luar topik ini juga is okay. Yang penting tentang CV dan tentang interview ya, itu saya akan dengan senang hati ya menjawab pertanyaan mana yang lebih penting tergantung requirement-nya. Ya. Requirement-nya itu apa yang dicari. Kalau untuk beberapa posisi tertentu itu memang lebih disukai yang berpengalaman. Kenapa? Karena mereka tidak perlu melatih kembali. However, namun demikian, ada banyak kondisi di mana perusahaan lebih menyukai fresh graduate yang belum punya pengalaman. Kenapa? Karena lebih mudah dibentuk, lebih mudah diarahkan, lebih mudah untuk dibina dibanding yang sudah berpengalaman. Itu plus minusnya ya. Jadi once again ini tergantung dari masing-masing rekruternya, tergantung dari masing-masing perusahaannya. Mau cari yang mudah diarahkan atau dibina atau mau cari yang sudah langsung bisa digunakan gitu ya. Nah, keduanya ada sekali lagi ada plus minusnya. Biasanya menurut pengalaman saya kalau untuk jabatan manajemen trainee itu kita perlu orang yang nol, yang belum berpengalaman. Kenapa? Supaya mudah membentuknya. Kalau dia sudah berpengalaman, itu biasanya keras kepala, susah dibentuk gitu. Itu plus minusnya gitu. Namun demikian ya itu kita harus sabar untuk mentraining mereka karena memang biasanya kalau manajemen training kan kita memang mentraining mereka gitu ya. Nah, kalau yang sudah experience itu kita tinggal run, tinggal cepet, tinggal apa namanya penyesuaian sedikit, kasih tahu sedikit dia sudah mengetahuinya. Jadi gitu. Mana yang lebih disukai ya tergantung dari kebutuhan perusahaan tersebut gitu ya. Lihat requirement-nya yang dicari fresh graduate atau yang berpengalaman. Ya, kalau misalnya tulisannya berpengalaman 1 tahun, nah itu biasanya sama aja itu, mau itu berpengalaman 1 tahun atau fresh graduate, saya menganggapnya sama. Walaupun pengalaman 1 tahun sama fresh graduate, saya menganggapnya sama. Tapi kalau sudah berpengalaman 3 tahun, itu beda dengan fresh graduate pasti. Gitu kira-kira. Itu pendapat pribadi saya ya. Jadi kalau pengalaman 1 tahun itu fresh graduate sikat aja. Kalau Anda bisa melakukan sikat aja kalau saya ya. Kalau saya pribadi sikat aja walaupun dimintanya pengalaman 1 tahun. Tapi insya Allah kalau 1 tahun Anda bisa mengejar. Saya yakin. Itu aja sih. Silakan Kak Tiara. Ada pertanyaan lagi nih, kayaknya menarik nih yang berikutnya nih. Setuju sekali Pak. Ya, Oke. That's why kalau misalnya MT itu biasa dicarinya tuh maksimal 2 tahun bekerja ya. bisa jadi karena Ya. lebih mudah dibentuk gitu. Iya. Ya, Oke, ini ada pertanyaan nih Pak dari Bu silakan. Yasinta. Singkatnya adalah kira-kira nih sopan nggak sih kalau misalnya sikap kita dalam follow up kepada pihak rekruter kurang sopan atau bagaimana? Mohon sarannya karena berkaitan dengan topik ini. Karena Oke. sebelumnya beliau ini tuh sebenarnya udah tinggal 1 tahap lagi nih untuk MCU, namun belum ada kejelasan dari jadwal. Kira-kira nih Bu Yasinta kalau misalnya follow up dianggap sopan kah atau tidak untuk rekruter seperti itu? Mohon jawabannya Pak. Ya, yang namanya follow up itu selalu sopan. Ya, yang namanya follow up itu selalu sopan. Yang membuatnya tidak sopan adalah kata-kata yang digunakan ketika memfollow up tersebut. Pak, gimana nasib saya? Lah, Pak, yang kemarin udah ada keluar hasilnya. Lah, ya memang sih sama aja. Kalau anak-anak milenial kan pengennya straightforward gitu ya. Tapi ya jangan nggak gitu-gitu amat kali ya. Selamat pagi Pak, nama saya Nanang Hernanto yang diinterview pada tanggal 14 Januari kemarin. Bolehkah saya mengetahui hasil dari interview saya? Terima kasih atas perhatiannya. Cukup begitu saja. Boleh follow up. Boleh follow up. Itu satu. Yang kedua, follow up menjadi salah kalau kita menyalahi janji. Misalnya begini, oke, paling lambat tanggal 15 sudah keluar ya hasilnya. Itu kata rekruter ya. Paling lambat tanggal 15 sudah keluar ya hasilnya. Tapi baru tanggal 10 Anda follow up. Nah, itu salah. Karena janjinya kan di atas tanggal 14 gitu. Jadi kalau menyalahi janji itu berarti ini orang kok
apa ya gimana ya, kan dijanjinya tanggal 15 gitu ya. Nah, Anda baru boleh follow up setelah tanggal 15 atau pada saat tanggal 15, di mana tanggal itulah dijanjikan gitu ya. But remember, we cannot control the behaviors of others. What we always can control adalah our response to it gitu. Jadi kalau mereka misalnya tidak menepati janji, this is not good for me. Ini bukan perusahaan yang baik untuk saya, cari yang lain gitu. Once again, untuk follow up, sopan-sopan saja. Silakan follow up, asal kata-katanya baik. Satu. Yang kedua, follow up di waktu yang sudah dijanjikan. Jadi kalau misalnya dijanjikan tanggal 10, lalu baru tanggal 5 kita udah nanyain, itu nggak sopan gitu ya. Dia kan janjinya tanggal 10 gitu ya. Jadi baru boleh di follow up ketika tanggal 10 ke atas. Gitu kira-kira jawaban saya. Ini juga berlaku kalau misalnya ketika kita bekerja juga ya Pak. Ya. Kita bisa mengontrol respon kita terhadap orang lain. Ada nih Pak kalau di psikologi itu namanya perceived stress. Gimana kita mempersepsikan soal stres itu sendiri. Tapi kalau ini kan lebih mempersepsikan gimana tentang kontrol kita kepada orang lain gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari Pak Fakih. Oh, banyak ya pertanyaannya ya? Iya, banyak Pak. Oke, menarik nih, menarik. Oke, ya silakan. Dari Pak Fakih, Pak, saya mau bertanya, sebenarnya bagaimana sih pandangan HR terhadap kandidat yang kuliah sambil bekerja? Okay. Apakah akan diragukan terhadap manajemen waktunya? Benar sekali sini Pak. Ya, benar umum nih. Oke. Ya, Bapak sudah menjawab sendiri nih ya. Ya, yang pasti ditanya adalah bagaimana memanage waktunya. Ya, yang ditanya adalah komitmen Anda untuk membagi waktu. Salah satu pertanyaan adalah bagaimana nanti kalau misalnya ada tugas yang Anda harus kerjakan, sementara untuk pekerjaan pun ada tugas yang harus Anda kerjakan. Mana yang akan Anda kerjakan duluan? Nah, itu biasanya yang struggling. Tetapi pandangan HR untuk hal ini, saya pribadi sangat menghargai orang yang bekerja sambil kuliah atau kuliah sambil bekerja. Kenapa? Karena itu artinya they are struggling for their life. They know that they have to do something for them. Seperti saya katakan tadi, you know exactly what you are doing and you know exactly why you do it. Anda jawab kenapa begitu ya. Yang PR Anda adalah komitmen Anda untuk membagi waktu antara kerja dan kuliah, itu pasti. Jadi yakinkan bahwa ya mau nggak mau mereka pasti akan meminta Anda menomorsatukan pekerjaan, mau tidak mau itu. Jadi jawaban yang paling tepat dan harus Anda lakukan adalah saya akan mementingkan pekerjaan. Ya mau nggak mau gitu ya. Itu jawaban jawaban pribadi saya, bahwa saya pribadi melihat orang yang kuliah sambil bekerja itu seorang yang they are struggling for life. Ini pasti pekerja keras, ya, pasti pekerja keras, dan they know they have to do something about their life. Itu sebabnya mereka belajar lagi, mereka memperbaiki diri, membekali diri dengan edukasi yang baik untuk masa depan mereka gitu. Which is okay, sangat dihargai. Saya sangat menghargai hal itu. Tetapi itu tadi harus dijawab dengan komitmen bahwa Anda tetap menomorsatukan pekerjaan, mau tidak mau. Ya. Karena bagi saya yang mengalahkan pekerjaan, prioritas yang mengalahkan pekerjaan hanya satu, yaitu keluarga. Gitu. Jadi urutannya keluarga, pekerjaan, kuliah. Itu urusan kasarnya gitu ya, gitu Kak, balik ke sana, balik ke Tiara. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas jawabannya Pak. Sama-sama. Ya, oke. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Nanti kita untuk berakhir Q&A nanti 15.20 ya Pak sesuai. Oke. Baik, pertanyaan dari Bu Fitriasari. Intinya dia pernah mengikuti webinar pembuatan CV yang baik.
ada perbedaan di mana rekruter yang berkata bahwa CV itu lebih dari satu lembar atau singkat. Ada juga yang malah CV itu lebih baik lebih dari satu lembar agar lebih detail. Nah ini kan udah beda nih, ada rekruter yang detail, ada rekruter yang udah singkat aja nih. Nah menurut Bapak bagaimana nih Pak menanggapi hal ini? Dan juga jika rekruter meminta untuk menceritakan tentang diri dia saat interview, poin-poin yang penting menurut Bapak apa aja sih yang harus diceritakan Pak? Monggo dijawab. Oke, ada 2 pertanyaan berarti. Yang pertama tentang CV ya. CV ya, 1 halaman kalau itu. Ini ya sih. Gini, saya tidak membahas mengenai 1 lembar atau 2 lembar. Ya, saya tidak menyoroti mau 1 lembar kek, mau 2 lembar kek, mau 3 lembar. Tetapi menurut pendapat saya, CV yang baik adalah yang menyeluruh tapi ringkas. Ya, menyeluruh tapi ringkas. Itu satu. Yang kedua, enak dibaca. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, enak untuk diikuti. Diikuti maksudnya ngikutin dari atas ke bawah gitu ya. Urut ceritanya gitu kan. Enak banget gitu ya. Kemudian kalaupun ada halaman 2 juga kita turn page ke halaman 2, lihat urut gitu. Menyeluruh tapi ringkas, enak dibaca, enak untuk diikuti. Syaratnya cuma CV itu aja. Mau 1 lembar kek, mau 2 lembar kek, terserah. Mau 3 lembar pun terserah. Hanya saja ingat-ingat, CV itu kayak buku. Ya, CV itu kayak buku. Buku itu ada yang baru lembar pertama, baru paragraf pertama, alah gini amat isinya. Udah langsung kita buang. Tapi ada juga buku yang kalau belum sampai tamat, belum sampai titik pengabdian, udah kayak drama Korea ya, kalau belum tamat itu kita masih penasaran lagi. CV juga gitu. Buatlah CV Anda seperti drama Korea. Jadi enak untuk diikuti dari awal sampai akhir. Gimana caranya? Itu sesi yang lain lagi itu. Gimana caranya itu sesi yang lain lagi. Ya, yang penting adalah mau 1 lembar atau 2 lembar itu tidak penting. Yang penting menyeluruh tapi ringkas. Ya, kalau kita pengalamannya 5 tahun, 10 tahun ya mau nggak mau kita mesti 2 lembar kan. Nggak mungkin yang pengalaman 10 tahun itu jadikan 1 lembar gitu ya. Itu CV ya. Kalau resume itu lain lagi. Resume itu memang harus 1 lembar. Karena itu yang resume itu kan summary ya, singkatan dari kisah riwayat hidup kita. Jadi itu lain soal. Ini mungkin undang saya lagi nih Rekruter Indonesia Bersatu untuk menjelaskan masalah ini. Tapi untuk CV saya berpendapat 1 lembar pun kalau membosankan itu pasti tidak berguna. Tapi 3 lembar kalau itu enak dibaca, untuk enak diikutin, itu pasti akan dikejar sama rekruter gitu ya. Gitu. Ya, bagaimana cara membuatnya itu sesi yang lain lagi gitu ya. Jadi mau 1 lembar atau 2 lembar nggak penting. Yang penting adalah CV kita harus jelas, menyeluruh dan enak untuk diikutin, untuk dibaca gitu ya. Gitu Kak Tiara. Oke, baik Pak. Mungkin ini yang pertanyaan terakhir nih Pak. Ada Ya. pertanyaan terakhir dari Pak Firdaus Anwar dan Bu Karin. Bagaimana meyakinkan HRD kalau kita ingin fokus di karir, sedangkan sudah 2 kali resign karena melahirkan dan mau fokus karir saja. Dan juga pastikan di situ ketika melahirkan itu kan ada juga masa pengangguran nih Pak ya. Ada masa tidak bekerjanya. Itu bagaimana cara kita meyakinkan HRD bahwa di masa pengangguran itu kita masih bisa bekerja loh sebenarnya seperti itu Pak. Oke. Adalah hak seseorang untuk menggunakan waktunya sesuai dengan apa yang dia mau. Ya, saya jawab yang kedua dulu ya, mengenai masa vakum ya, istilahnya gitu ya Kak Tiara ya, masa vakum, masa tidak bekerja. Setiap orang berhak untuk menggunakan waktunya. Ya. Dan itu sah-sah saja. Ya. Yang penting adalah bagaimana dia menggunakan waktu tersebut ya. Vakum tidak bekerja is okay. Misalnya dia melahirkan atau dia ingin membesarkan anak dulu, fine. Katakan saja saya membesarkan anak saya. Ini kisah nyata ibu saya. Ibu saya ketika melahirkan saya dan adik saya, dia off bekerja sebagai guru gitu ya. Tapi setelah adik saya berusia 3 tahun, dia bekerja. Jadi off-nya itu panjang, 8 tahun, 8 atau 5 tahun gitu ya, panjang. Dan itu sah-sah aja. Boleh-boleh aja, why not gitu ya. Tinggal kita menerangkan bahwa masa vakum tersebut kita pergunakan untuk apa. Seperti saya katakan tadi, keluarga, pekerjaan, sekolah.
prioritasnya kan gitu ya. Jadi kalau itu masalah keluarga, itu seorang rekruter kayak saya itu pasti itu kan pilihan dia ingin membesarkan anaknya. Atau bahkan ada juga yang saya sengaja off 1 tahun, Pak. Kenapa? Saya ingin keliling Indonesia, Pak. Ada itu yang begitu. Once again, you know what to do and why you do it. You know what to do and why you do it. Karena ya itu hak seorang untuk menikmati hidupnya kan. Ya boleh-boleh aja. Saya memang sengaja menabung, kemudian setelah uangnya terkumpul, saya keliling Indonesia. Jadi selama 1 tahun itu saya pergunakan untuk menikmati hidup saya keliling Indonesia. Nah sekarang saya waktunya untuk mengumpulkan uang lagi karena target saya adalah, itu dia. Itu orang tahu gitu ya. Karena zaman sekarang itu sudah tidak zamannya loyalitas 10 tahun, loyalitas 15 tahun, enggak, bukan zamannya. Sekarang zamannya orang bagaimana mengumpulkan uang, mengumpulkan apa namanya? Uh, dana untuk sesuatu hal yang dia ingin lakukan. Biasanya anak-anak milenial itu seperti itu, mengumpulkan uang dan kemudian dia akan melakukan hal ini. Jadi adalah umum kalau kita melihat mereka bekerja selama 2 tahun saja, kemudian off, kemudian 2 tahun. Itu wajar menurut saya. Ya, sekali lagi yang penting you know what to do and you know why you do it. Itu rekruter zaman sekarang begitu. Bukan rekruter zaman dulu ya. Kalau rekruter zaman dulu mungkin loyalitas gini. Kenapa cuma setahun? Kenapa kok cuma 2 tahun? Ya itu terserah gua gitu ya. Iya benar. Yang penting Anda menggunakan waktu setahun itu fruitful. Fruitful itu apa ya? Dengan produktif gitu ya. Jadi 1 tahun produktif, 2 tahun produktif, menciptakan hal-hal baru, menciptakan terobosan-terobosan baru dan sebagainya. Daripada 10 tahun nggak ngelakuin apa-apa. 10 tahun itu isinya cuma ngopi, ngobyek, apa segala macam. Saya tidak menyindir plat-plat itu ya, plat kuning, plat merah apa sih itu saya tidak menyindir, itu era lama ya. Iya, daripada menghabiskan banyak waktu, tetapi dia tidak melakukan apa-apa untuk dirinya sendiri, dia tidak melakukan apa-apa untuk perusahaan, apalagi perusahaannya gitu ya. Jadi sekarang eranya seperti itu. Banyak yang short ya 2 tahun kemudian dia pindah 2 tahun karena emang dia punya tujuan sendiri. Once again, you know what to do and you know why you doing it. Ceritakan itu pada recruiter. Gitu Kak, kira-kira? Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Bapak atas jawaban-jawabannya. Sekali lagi kita sudah mau selesai nih Pak, sebentar lagi karena sudah mau asar ya Pak ya. Iya betul. Makasih ya. Iya. Nah, sebelum akhirnya kita mungkin foto bareng dulu nih Pak. Kak, sebelum foto bareng, kalau masih ada yang penasaran, ya, boleh tanya japri saya di LinkedIn. LinkedIn Nanang Hernanto ya. Saya tulis nanti di chat ya, LinkedIn Nanang Hernanto, silahkan bebas saja. LinkedIn sebentar to everyone ya. LinkedIn saya Nanang Hernanto. Ya. LinkedIn. Oke. Jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan feel free untuk menghubungi saya di LinkedIn. Tentunya jadi jaringan saya dulu ya. Gitu Kak, silakan. Pasti. Nah, oh ya sekedar mengingatkan juga bahwa minggu depan kita akan ada acara webinar lagi bersama Coach Patricia Setiaja, biasa dipanggil Coach Pat, tentang mengelamar kerja perlu cover letter nggak ya? Nah ini setuju juga sih. Kadang-kadang ada recruiter yang melihat perlu cover letter, kadang-kadang ada juga udah cukup CV aja. Nah ini juga align sebenarnya sama materi Pananam hari ini. Recruiter berbeda-beda, walaupun sebenarnya intinya ya itu sih. Nah, oke, mungkin kita kalau misalnya ada yang mau diskusi lagi bisa ke LinkedIn ya Pak Nanang Hernanto. Masih bisa add connection ya Pak? Mudah-mudahan masih bisa ya. Mudah-mudahan masih bisa. Oke. Mudah-mudahan masih bisa. Silakan. Nah, kalau kayak gitu untuk mempersingkat waktu, kita mau foto bareng nih Pak. Mungkin silakan. Open dia. Open kamera ya semuanya. Ya. Kita kapan lagi lo foto sama Pak Nanang Hernanto ini bisa di-share loh ini. ayo coba Putri Dewi, Pak Teguh Bilal. Halo Pak Teguh Bilal. Oh dia lagi online tuh pasti, dia lagi jadi pembicara di tempat lain pasti. Oh iya oke. Kemudian ada Bu Sri Mulyani, ada Bu Lisa, Pak Michael Mai, terus ada siapa lagi nih? Bu Ajeng Agisia, kemudian Pak Herjuno, Bu Aleta. Oke. Masih ada 44 orang tersisa nih Pak. Nah,
terima kasih banyak sudah open cam. Kita bisa foto mungkin dari slide pertama dulu ya Mbak Din ya. Siap Mbak Din ya. Oke, baik. Oke Mbak Din silakan mengambil abang-abang. Oke, saya hitung 3, 2, 1. Nanti kita foto bareng ya. Kita dimulai dari sekarang ya. 3, 2, 1. Oke. Satu lagi ya. Slide kedua ya. Ya, yang slide yang kedua. Wait. Oke. Kita foto lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Kita foto satu kali lagi nggak apa-apa ya Mbak Tiara ya? Oh, nggak apa-apa. Oke, biar lebih lengkap lagi. Soalnya kadang-kadang suka nggak muncul semuanya. Pakai pose yang lain. Pakai pose boleh, yang lain. Silakan kalau mau pakai pose yang lain. Nah, ya, kayak Mbak Reni tuh. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah semuanya ya. Nah, teman-teman, terima kasih banyak sudah ikutan foto bareng. Oke. Silakan Mbak Tiara, Pak Nana. Makasih banyak juga Ibu Din udah membantu foto bareng. Terima kasih banyak juga yang pastinya sudah hadir rekan-rekan di sini. Dan pastinya kepada pembicara kita kali ini yang keren sekali, suka main piano di LinkedIn, yang terkenal dengan one minute with NH. Wah itu, silakan terus disaksikan. Rekan ada wisdom apa lagi nih yang akan muncul dari beliau nih yang kita pelajari setiap harinya. Kita masih nunggu lagi postingannya. Oke, itu saja Pak yang bisa kita share mungkin hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa sampai ketemu di minggu depan, sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, tetap protokol 5M. Amin, amin. Kak, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak semuanya. Kak, jangan lupa recordingnya kirim ke saya ya. Yes. Terima kasih Pak Nana. Yo, sama-sama, makasih. Yes, makasih. Take care. Makasih. Thank you. Keren Mbak Tiara, keren. Mbak Tiara, you did great. Tiara juga makasih. Bye. Ya, thank you ya.